Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Kozzinuddin, pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo CS. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya bagaimana sepak terjang pengacara kondang yang kontroversial satu ini. Pengacara yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, yang cuma bisa memenjarakan kliennya. Kali ini, ketika tampil di TV, dia marah-marah lagi, teman-teman. Sampai urat leher dan urat kepalanya itu kelihatan loh. Entah dia marah karena apa. Apakah karena sudah alergi bertemu dengan Pak Arianto Sutadi yang terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat? Nanti akan kita lihat videonya, teman-teman ya. Nah, selain itu, ada juga pandangan dan pendapat nih dari Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN Pak Prabowo Gibran, yang juga ikut mengomentari kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Yang dimana Pak Nusron mengeluarkan sebuah hadis. Ya, ini untuk menyadarkan Roy Suryo CS tentunya, teman-teman ya. Biar jalan mereka itu ya lurus-lurus aja, jangan miring-miring. Dan jangan mengomentari dan mengusik-usik hal yang tidak ada gunanya untuk kemajuan bangsa. Wah, pokoknya kalian harus dengarkan penjelasan Pak Nusron Wahid karena keren banget, teman-teman. Ada ilmu yang akan kita serap dari beliau. Dan terakhir, kita juga akan mendengarkan penjelasan Pak Arianto Sutadi ketika berhadapan dengan pengacara kondang HTI, yakni Ahmad Kozzinuddin. Ya mungkin penjelasan Pak Arianto yang membuat dia marah-marah dan ngamuk-ngamuk gitu ya kan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemudian punya afiliasi partai politik, itu satu. Yang kedua, nggak ada dari kami itu yang menjadi komisaris, sehingga kami punya kepentingan politik, ada dekat dengan kekuasaan, agar apa? Posisi komisaris itu tidak lepas dari posisi kami. Baik. Jadi sekali lagi justru baliknya kepada saudara Joko Widodo. Kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik, cabut apa yang Anda nyatakan, dan saya anggap selesai. Tetapi kalau tidak, karena ini negara hukum, dan klien kami, betul ya Pak Suryo? Ya. Sudah menyalahkan kepada kami ya kewenangan untuk mengambil upaya hukum. Orang ini kenapa ya? Secara pidana, kami pertimbangkan untuk melaporkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Artinya masih dipertimbangkan. Oh iya, kalau dia kita kasih waktu, ternyata dia mengambil pilihan waktu itu untuk melerai anak bangsa dengan menyatakan sederhana. Oh iya, mohon maaf, saya tidak menyatakan itu, saya keliru. Oke, baik. Gitu saja. Kenapa? Berkali-kali kan kalau sudah tanya dikonfirmasi, sudah, tapi belum. Oke, Bang Ahmad. Aduh, kalau kata netizen ya, nanti netizen komen lagi nih. Minimal mandi katanya. Aduh, orang ini kenapa, teman-teman? Lihat nggak tadi, urat lehernya sampai keluar loh, marah-marah loh. Udah hadapi aja laporan-laporan Pak Jokowi, penyidikan-penyidikan di Polda itu. Nggak usah lari kemana-mana, mau lapor-lapor lagi. Aduh, Rismon sudah melapor ke Jogja, dia mau melapor lagi. Aduh, kasihan banget orang ini ya. Fokus Kozzinuddin, jangan ngamuk-ngamuk mulu, jangan marah-marah mulu. Ntar tensinya naik loh, darah tinggi loh. Kalau ijazah Jokowi ini gimana menurut Pak ini? Belum habis-habis masalahnya. Aku itu ada ini ya, zaman saya jadi santri dulu. Kelas 4 MI. Alias kelas 4 SD. Itu ada pelajaran namanya hadis. Hadis yang diajarkan itu hadis Arba'in Nawawi. Kumpulan 40 hadis yang terpilih, yang ditulis, yang memilih itu seorang ulama besar. Namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tidak, Imam Nawawi. Orang Syria itu. Selain nulis kitab Arba'in juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini, bagi saya untuk menjawab itu tuh saya bagian dari perkara yang saya hindari. Nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada manfaatnya. Kurang kerjaan itu loh, ngurus begitu-gituan itu. Tapi masalahnya trending topik media sosial. Ini kalau kita TV-TV kita kasih judul Nusron Wahid tanggapi ijazah palsu Jokowi, naik.
Tadi soal tanah belum tentu selain ijazah. Gua segini ijazah. Ya itu urusannya, urusannya podcaster. Tapi Ijazah. urusan saya hanya mau menanggapi sesuatu di dunia ini yang membawa manfaat dan membawa ini. Berdiskusi itu tuh nggak membawa manfaat lagi menurut saya. Pertama, Pak Jokowinya sudah nyalon jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali, wali kota 2 kali, gubernur sekali. Presiden 2 kali, udah 5 kali ikut pemilu, Pak. Betul, 5 kali. Ini kawan-kawan ini kan kalau nggak ada Selama manfaatnya- ikut pemilu itu nggak pernah ada orang bertanya tentang keabsahan ijazah. Kok tiba-tiba hari ini di kan udah nggak ada manfaatnya itu. Kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin dilanjutkan nih Pak. Pasti ada yang Termasuk Pak Jokowinya. Oh, iya. Kalau Pak Jokowi merasa nggak ada manfaatnya, dia langsung deklarasi aja. Iya. Declare aja gitu maksudnya kan? Iya. Dikira apa? Ijazahku ini. Oh nggak bisa begitu. Di depan UGM. Kamu nggak paham nggak? Kamu paham nggak istilah hukum itu? Ada dalil. Iya, apa? Dalil hukum itu. In criminalibus probantio beden luce clariores. Dalam perkara kriminal, pembuktian bukti-bukti itu jauh harus lebih terang daripada cahaya. Keren. Kalau ini lain lagi. Ya, ini apa? Istilah Latin juga. Kasih dulu Pak Yai. Actori incumbit probatio. Nah, kan ada lagi. Saya ulangi ya. Berarti dengan suasana Jawa Tengah ini. Actori incumbit probatio. Orang yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Oh, itu. Keren. Lah orang yang menuduh, dia harus membuktikan. Oh, itu yang menuduh palsu itu yang Menuduh itu palsu. Jangan kemudian Pak Jokowi yang itu untuk membuktikan bahwa dia benar ngapain. Pak Jokowi udah benar dalam hal ini. Kalau menggunakan dalil ini. Nah ini kan masalahnya menggunakan legal standing. Karena yang satu sudah kadung menggunakan jalur hukum. Ya harus dilawan dengan jalur hukum. Ya kan. Nah, Tapi menurut Pak Yai setuju tuh langkah Pak Jokowi memperkarakan ini ke jalur hukum. Ya kan yang masalahnya kan awalnya yang ini semua pakai jalur hukum semua asal-asalnya. Ya karena harusnya sih ya, gimana sih harusnya begini nggak usah terjadi lagi lah. Kayak gini-gini barang udah tinggal masalah kayak negara ini kayak nggak ada sesuatu yang lebih besar aja. Sih. Betul, betul. Tapi menurut Pak Yai, Pak Jokowi menikmati nggak Pak Yai? Gimana? Menikmati nggak dia proses dibicarakan seperti ini jadi topik podcast, topik media, trending topik tiap hari. Kalah tuh isu-isu pertanahan Pak Yai. Iya, kalau itu tanya Pak Jokowi sendiri lah, aku nggak bisa komentar. Iya, iya, iya. Tapi ya Pak Jokowi itu jangankan kok beginian, nonton bola aja menikmati kok. Asik. Ya pasti menikmati lah semua dinikmati beliau ini. Beliau itu kan yang menikmati kok, menikmati perjalanan ini. Bagi Pak Jokowi ya pasti ini dah dianggap bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dan dinikmati gitu. Betul, betul. Wah, keren banget penjelasan Pak Nusron Wahid, teman-teman ya. Ini nih, dengerin tuh Roy Suryo Kocinudin. Ada hadisnya tadi disebutkan sama Pak Nusron Wahid tuh. Anda kan ustadz tuh katanya tuh, si siapa? Kocinudin. Dengerin tuh hadisnya. Hindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Anda mengusut-usut jasa Pak Jokowi ini nggak ada manfaatnya. Nggak ada sama sekali. Dan tadi ya dalil hukumnya juga sudah disebutkan oleh Pak Nusron. Clear, jelas. Ya makanya ahli-ahli mereka ini ya nggak bisa membuktikan teman-teman di Bareskrim kemarin. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, bukti mereka nol besar. Nggak bisa dia membuktikan. Dan Pak Nusron tadi mengatakan, ya Pak Jokowi menikmati sebagai perjalanan hidup. Betul. Pak Jokowi kan kemarin komentar juga tuh. Ya saya diuntungkan karena ya mungkin mereka tiap hari membicarakan gitu kan. Jadi nama Pak Jokowi diungkap-ungkap terus oleh orang, disebut-sebutkan terus oleh orang. Bahkan kemarin ada beberapa ibu-ibu yang menangis di rumah Pak Jokowi. Saking keselnya Pak Jokowi dituduh-tuduh jasa palsu, dicari-cari kesalahannya. Nah itulah akibat dari ulah mereka. Mereka yang menyerang Pak Jokowi, tapi masyarakat semakin cinta dengan Pak Jokowi. Semakin iba dengan Pak Jokowi. Itulah kerennya teman-teman. Salah satu dari timnya Pak Roy gitu kan. Oke. Dan itu jelas gamblang. Bukan UGM itu, mantan. Ya apapun lah. Artinya yang ingin saya sampaikan, kita sit down, give empathy, duduk. Kalau masalah ada orang ngomong segala macam, ya dengerin aja deh, gitu kan. Jadi nggak perlu ditanggapi nih? Menurut saya nggak perlu. Nggak perlu. Ya udah. Nggak perlu minta maaf Kalau nggak juga? ditanggapin, nggak apa-apa. Nanti akan ada konsekuensi hukum. Yang Silakan. pertama Ya. soal simple, itu simple dari awal. Tunjukkan selesai. Yang kedua soal fokus. Aku setuju Pak Firman. Soal fokus saja. Jangan kemudian muncul insinuasi, muncul tuduhan orang besar, ya gitu. Orang besar kayak apa gitu. Ya udah, fokus
fokus saja lah gitu. Dan kemudian soal kasus ini pakai perasaan. Ini kok kayak Barreskrim aja meriksa skripsi pakai perasaan. Ya jangan dilarang-larang orang. Ini Roy Suryo emang nggak konsisten teman-teman. Tadi Prof Firmanto mengatakan bahwa ya Prof Kuncoro kemarin sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi juga asli, mantan Dewan Guru Besar UGM loh. Tapi kata Roy Suryo apa teman-teman? Ya itu kan mantan. Itu mantan UGM katanya. Ya terus kemarin respon mendatangi mantan rektor tuh apa? Itu mantan juga kan? Ya sama aja dong. Jangan inilah Roy Suryo. Anda kalau sudah terdesak, ya selalu menggunakan dia mantan, itu ini, itu. Anda bukan UGM, Anda bukan ini. Ya giliran rektor UGM mengatakan asli, mereka juga nggak percaya. Emang orang-orang ini bukan mau mencari kebenaran, cuma mau menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi sepertinya teman-teman. Karena nggak ada yang dipercaya loh. Barreskrim pun nggak dipercaya sama mereka. Ini kan bahaya. Kan nggak bisa kayak gitu. Namanya orang mau ngomong, kan gitu. Tinggal kita fokusnya setuju, fokus. Ya, fokus, ayo fokus. Bicara masalah ijazah segala macam sudah disita, silahkan tanya. Ya. Mau ditunjukkan kita lihat nanti. Nah, soal dalam disita proses ini nanti. moga-moga jelas ya. Dan tadi ada berita pabrik, kebetulan tadi mebel ya, pabrik mebel kebakaran. Jangan-jangan yang menyita ini saya nggak berharap betul, jangan sampai Polda Metro kebakaran. Nah ini yang saya mau sampaikan. Polda Metro kebakaran. Narasi seperti ini. Nah, yang kalau kebakaran terkesan belum hilang terjadi lagi. sudah disampaikan. Awas, hati-hati kebakaran. Sama loh. Nggak Sama. masalah. Ada tuh orang-orang di sana yang bilang pasti jadi tersangka, pasti jadi terpidana. Ada yang sudah pasti terpidana. Ya, malah belum dieksekusi. Ya. Makanya besok kejaksaan silakan eksekusi itu. Ya, Itu salah soal satu. lain yang saya tidak ikut campur di dalamnya. Ya, betul. Yang penting adalah, yuk kita cermatin, kita lihat kan gitu. Kan nggak susah soal persoalan ini. Kalau gitu endingnya sampai kapan ini? Sekarang kan dalam tahap penyidikan. Sampai ijazahnya Bapak sudah dimintai keterangan sesuai dengan jadwal dari Ngerocos aja Roy Suryo ini kayak Polda Metro perempuan Jaya. loh. Barang sudah disita kan. Tadi juga terakhir ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan sama terus Bang Ade. diestafet. Terus Oke. kemudian mungkin ya, karena tentu kan itu akan diperiksa dan sebagainya. Dan tentu kan semua orang sudah memberikan atensinya. Harus begini, harus begitu. Mungkin itu akan dilakukan. Saya nggak bisa mencampuri dalam. Intinya kita tunggu. Ya. Nah, tadi kata Roy Suryo hati-hati katanya Polda Metro terbakar. Kok hati-hati Polda Metro terbakar? Biasanya ya, yang membakar itu orang yang akan menjadi tersangka. Itu yang bisa membakar, bukan orang yang punya barang bukti. Toh Pak Jokowi menyerahkan dengan sukarela ijazahnya kepada Polda Metro, bukan dipaksa. Dan biasanya, ya, yang membakar itu orang yang berperkara. Ya, dalam artian ini ya Roy Suryo CS lah. Hati-hati teman-teman, jangan sampai dia punya niat baik nih. Punya niat busuk maksudnya, kok punya niat baik ya kan? Kok bisa-bisanya gitu muncul pemikirannya kalau hati-hati Polda Metro terbakar? Kok bisa gitu? Kok ada gitu pikiran-pikiran begitunya orang-orang ini teman-teman? Apakah memang dia sudah merencanakan? Hah? Apakah dia sudah mewanti-wanti? Ataukah? Wah, saya nggak mau lanjut lah. Saya nggak mau lanjut lah teman-teman. Jangan. Itulah yang terjadi ya. Kasus ini dulu kan saling melapor, saling menuduh karena masing-masing mengaku benarnya sendiri dan kekeh dengan kebenarannya yang dipahami itu. Itulah keadaan yang ada sekarang. Dulu ya saya khawatir dengan adanya begini ini akhirnya nanti terjadi berdebat-debat di sini, rakyat di lapangan pada gontok-gontokan. Itu yang saya khawatirkan dulu. Tapi rupanya enggak sekarang ini. Rakyat di lapangan sana tuh senang nih melihat sandiwara ini. Sandiwara? Iya, sandiwara ini. Menurut Bapak ini sandiwara? Bukan fakta-fakta hukum yang Enggak, berbicara? ini kan cuma rame-rame di sini aja, habis itu salam-salaman selesai. Gitu. Itu jadi saya nggak ini lagi, nggak khawatir lagi dengan benturan kayak gini ya. Dari itu tadi, misalkan, ini survei gini dibantah gini, itu kan menunjukkan masing-masing kan ingin menunjukkan saya didukung oleh orang banyak. Saya didukung oleh orang banyak, dua-duanya kan gitu tuh. Itu wajar dalam satu persaingan yang masing-masing merasa benernya sendiri kan gitu. Makanya itu saya dengan melihat kayak gini, sekarang saya nggak galau lagi seperti yang dulu-dulu. Saya santai aja melihat ini tadi. Saya Dulu galaunya kenapa Pak Arianto? Ya karena saya khawatir perpecahan itu. Perpecahan yang terjadi di lapangan, sehingga nanti benturan di lapangan. Sehingga ributnya itu bukan ribut di medsos, tapi ribut di lapangan. Itu yang saya khawatirkan dulu ya. Berarti Pak Arianto juga mengamini apa yang disampaikan Mas Aji, bahwa sebenarnya isu ini juga tidak terlalu dipedulikan Saya tanda kutip oleh nggak masyarakat. peduli tadi, saya nggak dengerin uraiannya dia. Karena bagi saya itu nggak penting bagi saya. Mau tinggi, mau rendah itu saya nggak penting bagi saya dalam ini. Mana yang tinggi yang mendukung sana, saya nggak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah, oh ini memang debat ini akan terus berlangsung.
Kalau ini tidak segera diakhiri, makanya tadi harapan saya seperti tadi Pak Andi tadi, cepet-cepetlah aparat hukum memproses ini sesuai dengan apa yang terjadi, cepet-cepet selesai dengan jujur, semua bukti-bukti dikumpulkan dari dua pihak, kemudian disajikan di dalam satu berkas, kasihkan jaksa bisa ngolah secara jujur juga, nanti sampaikan pada hakim. Hanya dengan cara gitu ya, nanti debat-debat ini akan reda dengan sendirinya. Betul. Oke. Itu apa prediksi saya ya gitu. Dan saya sekarang udah lega karena melihat perkembangan kayak gini, saya nggak galau lagi. Saya santai-santai aja sekarang gitu. Itu pandangan saya gitu. Oke, Pak Haryanto, kalau misalnya tadi ada permintaan dari Bang Ahmad, ketika saksi diperiksa, tadi keinginannya kan ingin dihadirkan begitu ya, ijazahnya begitu, untuk melihat, membandingkan. Iya, normatifnya demikian. Oke, baik. Di Itu dalam proses memungkinkan tidak penyidikan dalam proses? memungkinkan Iya. saja, memungkinkan. Dan memang di dalam suatu penyidikan itu umumnya memang kalau penyidik itu ya akan menunjukkan barang bukti. Ditanyakan pada yang kalau memang itu relevan ya. Barang buktinya apa? Misalkan ini rekaman ini mengatakan gini, masih ditanyakan ini buktinya gini, apakah benar gini? Gitu contohnya gitu. Nah, kalau misalkan ijazah itu tadi yang kata ijazah asli harus ditunjukkan. Kalau saya pribadi, saya menyarankan dari dulu tuh tunjukkan aja nggak apa-apa. Saya pribadi. Karena bagi saya ilmu penyidikan itu tahu betul, tidak hanya ngapal ya, tapi tahu betul maknanya kenapa begitu. Ditunjukkan tidak ada salahnya. Tapi sampai sekarang memang kebanyakan penyidik punya pendapat bahwa itu hanya nanti untuk di pengadilan. Kalau bagi saya tidak. Contoh saja misalkan ya orang bacok di jalan, ketangkep. Kan goloknya tetap di situ. Iya. Nanti begitu pelakunya tanyakan ini, gini. Jadi tidak ada suatu larangan untuk menunjukkan itu, gitu. Nah kemarin itu, kenapa kok tidak ditunjukkan? Saya tidak tahu sebabnya apa ya, gitu. Tapi saya yakin ya, kalau sampai gini, kemarin tidak sampai kepada menunjukkan barang bukti itu karena kemarin selama ini kan baru penyelidikan. Betul. Nanti kalau sudah sampai penyidikan, saya yakin ya pasti akan kepada para yang terlapor ataupun saksi. Pasti ditunjukkan barang bukti. Benar ini ya bapak yang ada di sini. Termasuk juga kalau misalkan buat barang bukti misalkan gitu. Benar ini bapak yang ditunjukkan. Apakah ini bapak yang dulu diteliti apa tidak? Ya pasti ditunjukkan kayak gitu. Oke. Jadi bagi saya ini lega lah saya dengan perkembangan kayak gini. Nah teman-teman, clear ya kata Pak Haryanto tadi, itu akan ditunjukkan ketika di proses penyidikan. Kenapa di Bareskrim kemarin tidak ditunjukkan ijazah Pak Jokowi? Karena baru penyelidikan, belum naik tahap penyidikan. Dan kemungkinan besar kalau di Polda Metro, nah ini kan kelompok Rolls-Royce CS ini selalu mengatakan, ya mana buktinya disita? Mana ijazah Jokowi disita? Nah, kemungkinan kata Pak Haryanto nanti di penyidikan Polda Metro akan ditunjukkan dulu nih ijazahnya, apakah benar ini yang Anda teliti, apakah benar. Nah, itu nanti akan ditunjukkan ketika mereka diperiksa teman-teman. Nah, kita tunggu saja kelanjutan drama-drama ini. Ketika sudah ditunjukkan ke mereka di penyidikan kah, entah di pengadilan kah, ya mungkin mereka akan kejang-kejang teman-teman dengan melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Dan itu identik dengan ijazah yang lain. Waduh, disitulah mereka, kalau kata netizen sih, mencret-mencret teman-teman ya. Aduh, dan tadi si Kocinudin marah-marah lagi di TV. Entah karena apa dia marah-marahnya teman-teman. Bingung saya. Marah-marah mulu orang ini loh. Setiap bicara, setiap tampil, ngamuk, marah, emosian. Untuk apa coba? Mau kelihatan kalau Anda ini garang, kalau Anda ini punya power yang kuat dalam pita suaranya. Hati-hati loh, darah tinggi Anda nanti naik Kocinudin. Aduh, urus aja Kocinudin, kawal aja itu klien-klien Anda di Polda Metro nanti. Itu kan udah naik tahap penyidikan. Bentar lagi diperiksa orang-orang ini. Mungkin minggu depan diperiksa teman-teman. Mungkin saja minggu depan diperiksa ya. Dan Jumat Keramat nanti ya mungkin saja ada kabar baik dari Polda Metro. Entah itu mereka jadi tersangka, entah itu mereka jadi apa. Nah itu yang kita tunggu teman-teman. Dan Kocinudin, Rolls-Royce CS sepertinya perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Nusron Wahid mengenai ya ketidak ada manfaatan dari mengusut-usut ijazah Pak Jokowi. Sudah wali kota 2 kali, sudah gubernur sekali, sudah presiden 2 kali, dan lebih jauh kok siapa yang mengatakannya, profesor siapa gitu, Rias Rashid atau siapa gitu yang mengatakan bahwa ini ada grand design,
ada sebuah orkestrasi untuk menjadikan Jokowi presiden, mulai menjadikan dia wali kota, menjadikan dia gubernur, menjadikan dia presiden. Ada tangan besar di belakangnya, ada orkestrasi besar. Ya mungkin menurut dia Cina kali ya. Inilah seorang profesor kok cara berpikirnya seperti itu, teman-teman. Miris gitu. Miris gitu lihat seorang profesor tapi berpikirnya begitu. Aduh. Ada gitu ya. Dan tadi, aduh, masa Roy Suryo ngomong nanti Polda Metro terbakar? Ya biasanya yang membakar itu yang akan jadi tersangka, yang akan diadili, yang akan diusut-usut kasusnya. Dalam hal ini kan Pak Jokowi yang melapor. Anda yang dilaporkan, Roy Suryo. Bukan Anda yang melaporkan Pak Jokowi. Anda yang dituduh mencemarkan nama baik. Dan gak mungkin lah kubu-kubu Pak Jokowi itu mau menghilangkan barang bukti. Kalau ngapain gitu sok-sokan mau bakar Polda, ngapain ya, tinggal disembunyiin aja, jangan kasih ke polisi barang buktinya kalau mau. Kenapa harus dibakar? Saya curiga nih ada rencana terselubung lagi nih dari mereka ini. Jangan sampai teman-teman ya, ada orang lain yang melakukan tapi Pak Jokowi yang dituduh. Nah, biasanya kan seperti itu tuh pola-pola permainannya. Ya saya takutkan itu aja teman-teman. Jangan sampai dia sudah menyebutkan akan terbakarnya. Kita nggak tahu teman-teman ya, tapi ya kita lihat saja nanti. Tapi biasanya sih yang bakal jadi tersangka kok yang melakukan hal itu, bukan Pak Jokowinya. Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya secara sukarela dan tidak ada paksaan dari Polda Metro. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.